Oke, baik Bu Emma, sekarang kita ke kendala ya. Apa saja nih kendala dan tantangan yang Ibu Emma hadapi ya saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu Emma mengatasinya? Untuk mengidentifikasi, karena kadang-kadang kita maksudnya mengidentifikasi aset yang ada di sekolah tidak semua saya ketahui gitu ya, karena mungkin selain saya masih baru juga di sini, terutama dalam hal sarana prasarana yang saya lihat, infokus, contohnya infokus, penggunaan infokus ataupun penggunaan ruangan seperti ini. Jadi ini ruangannya gurunya banyak, guru itu ada 78. Jadi tidak semua guru tercover mempunyai mejanya sendiri. Nah, yang saya rasa itu merupakan kendala. Dalam satu baris saja itu diperhitungkan itu guru hanya tercover 36, hanya setengahnya saja atau 50. Jadi di sini ada beberapa ruangan yang terpisah-pisah. Jadi seolah-olah terkesan berkelompok, padahal bukan berkelompok atau ini ada di ruangan ini, ada di ruangan ini, hanya karena memang belum tercover. Dan rencana kedepannya untuk solusinya, kepala sekolah merencanakan akan pindah ke bawah untuk lebih diperbesar lagi gitu. Dan TU dipindahkan ke atas BIN, tapi itu masih dalam perencanaan karena menunggu ya biasa pembiayaan. Jadi itu aja masalah yang sekarang untuk identifikasi aset yang memang ada terkendala. Dan yang lainnya tentang siswa di sini, siswa itu sangat antusias, terutama dalam pelaksanaan ekstrakurikuler. Masing-masing ekskul itu bekerja sesuai dengan programnya masing-masing. Hanya yang menjadi kendala mungkin pada saat ini karena cuaca saja, karena cuaca hujan, jadi banyak yang latihan jadi nggak latihan. Dan kebetulan di sini anak-anak pramuka juga dan basket yang lainnya sudah go public. Mereka selalu juara kalau sudah kalau berlomba gitu. Dan termasuk kayak perlombaan yang lainnya. Keren ya. Jadi tetap ya, meskipun ada kendala atau tantangan, tetapi Bu Emma bisa mengatasinya ya. Tadi kan katanya dari sarana yang akan dialokasikan ke tempat yang lain gitu ya. Oke. Bagaimana nih perasaan Bu Emma ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Saya merasa bahagia dan bangga. Jadi saya lebih mengenal lingkungan sekolah saya sendiri, terutama baik secara fisik maupun humannya ya, kemanusiaannya, maupun juga modal penyasar dan modal-modal lain yang ada di 7 aset itu sendiri. Oke. Nah sekarang ke pertimbangan nih, apa pertimbangan Bu Emma dalam menentukan sumber daya sekolah? Yang menjadi pertimbangan, terutama kita sebagai warga sekolah, sebagai guru harus bisa bijak memanfaatkan aset yang ada di sekolah tentunya. Artinya aset yang ada itu jangan sampai disia-siakan. Yang satu, yang keduanya, kadang-kadang kan ada aset yang rusak ataupun yang memang tidak bisa difungsikan atau belum cukup misalkan dengan kapasitas yang ada. Jadi kita tetap memaksimalkan atau memperdayakan yang ada saja. Memberdayakan yang ada ya, betul sekali ya. Nah sekarang apa nih, terdapat hal lain nggak yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bu Emma temukan dalam proses yang sedang berlangsung? Yang belum ditemukan, tapi ini misalkan ada lahan kosong, harusnya ini bisa loh misalkan. Yang di samping ini kayaknya. Sebetulnya kami sekolah itu mengajukan sebuah memperlebar ruang BPBK. BPBK itu agak kecil gitu, bahkan sini ada siswa 1.600. Jadi tidak sesuai dengan hitungan antara pelayanan BPBK dengan siswanya. Dan ini adalah lahan kosong tapi belum di ACC. Jadi ada tadinya mau di sini, tapi ternyata yang di ACC-nya yang di depan parkir, justru di depan parkir semakin sempit. Nah ini juga masih ada nih ke belakangnya. Mungkin itu temuan yang saya temui di sini. Jadi ruang BPBK yang belum memadai dengan sesuai dengan jumlah siswa sebetulnya. Semoga cepat terrealisasi ya. Karena memang betul ya, dengan jumlah yang banyak berarti tempat BK-nya juga harus agak diperluas ya. Jadi supaya bukan berarti anak-anak harus datang ke sana, enggak ya, tetapi kan dengan dengan jumlah siswa yang banyak gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Baik Bu Emma, sekarang kita akan berdiskusi persiapan panen hasil belajar. Oke ya.
Nah, Bu Emma, apa sih yang sudah Bu Emma persiapkan atau kelengkapan apa saja nih yang akan Bu Emma bawa dan akan ditampilkan pada panen hasil belajar ya? Oke, nah sekarang ide nih, ada nggak ide atau apakah sih ide yang Bu Emma lakukan untuk persiapan nanti pada hasil panen belajar pada Lokakarya 7? Kalau itu sebetulnya kita nanti mau bikin X banner ya. Kami sudah berdiskusi dengan teman-teman untuk karya real dari anak. Sebetulnya karena saya materinya bahasa Inggris, jadi sulit sekali mengidentifikasi karena bahasa itu tidak terukur ya. Kalau untuk bahasa, jadi belum nggak ada produk seperti harus seperti TIK atau prakarya. Itu mah kan ada ya, ada produknya. Tapi dengan teman-teman sudah mempersiapkannya, kita nanti mau bikin X banner, program-program yang sudah kita buat, lalu nanti dikembangkan untuk kedepannya di sekolah dilaksanakan. Kalau karya-karya untuk saat ini, kalau lihat dari teman-teman, mereka lebih ke yang sudah-sudah gitu ya. Mereka membuat semacam rumah itu rumah adat ya, masing-masing rumah adat yang seperti itu. Jadi hasil miniatur, rumah miniatur, kearifan lokal, mengangkat budaya daerah. Lebih ke rumah miniatur. Oke. Tapi sebenarnya Bu Emma bahasa Inggris bisa juga sih dibuat produk ya, misalkan dari bentuk tulisannya, ya kan? Iya, puisi atau misalkan pembuatan kata. Oke, Bu Emma, sekarang tadi kan Bu Emma sudah ada ide ya untuk mempersiapkan panen karya. Oke, nah sekarang apa nih yang akan Bu Emma pamerkan pada saat panen hasil belajar nanti? Ya, kan sesuai dengan instruksi dari Ibu juga dan Pak Hasil, kita harus memberikan sesuatu yang berbeda gitu ya. Kemarin sudah membuat jurnal, membuat buku bersama-sama, itu salah satu produk andalan. Lalu untuk kerutulannya nanti kami masing-masing kelompok sudah membawa produk masing-masing. Mungkin tadi merupakan ide bagi saya untuk membuat anak puisi kayak gitu ya, mungkin salah satunya mungkin itu akan saya nanti di bawah. Jadi mereka bikin puisi tapi pakai tulisannya itu dipercantik jadi biar nanti bisa diperlihatkan bahwa itu hasil karya dari anak ya, atau bisa memakai kartu-kartu yang lucu-lucu gitu ya, gitu. Oke, luar biasa sekali Bu Emma. Oke Bu Emma, saya ucapkan terima kasih sekali Bu Emma sudah berbagi praktik baik hari ini, dan selama saya lihat juga ya Bu Emma pada waktu mulai dari modul 1 ya, modul 2, modul 3 itu Bu Emma sudah banyak sekali perubahan-perubahan ya yang bisa berdampak kepada murid dan juga yang berdampak Bu Emma terhadap sekolah maupun kelas ya. Jadi yang Bu Emma tadinya tidak mengerti apa sih itu program guru penggerak gitu dari awal-awal, tapi akhirnya ketika kesini itu sudah luar biasa dan ketepatan kesesuaian waktu juga ya, sudah bisa sebelum budet. Jadi itu suatu perubahan kedisiplinan Bu Emma yang akan nanti diterapkan juga kepada murid, bagaimana supaya bisa mendisiplinkan kesesuaian atau ketepatan dalam pembelajaran yang Bu Emma laksanakan di kelas. Oke ya Bu Emma. Terus Bu Emma memanfaatkan sumber daya dalam melakukan perubahan dan perbaikan pada pembelajaran baik di kelas maupun yang ada di luar kelas ya. Terutama Bu Emma itu kan bisa mengimplementasikannya kepada rekan sejawat baik yang ada di Kembal Bu Emma ataupun yang ada di MGMP. Oke Bu Emma ya. Jika ada hal-hal yang Bu Emma dirasa saya masih kurang paham nih, nah itu Bu Emma bisa diakses ke LMS ya, ke jurnal komunikasi. Nanti di situ Bu Emma akan dilihat atau dipandu oleh fasilitator. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, terima kasih. Oke Bu Emma, alhamdulillah ya hari ini sudah selesai. Terima kasih sekali Bu Emma. Pendampingan yang ke-6. Berarti ini pendampingan yang terakhir ya. Nanti kita akan berjumpa di Lokakarya 6. Terus nanti kita juga akan bertemu di Lokakarya 7. Terus nanti hasil panen belajarnya Bu Emma buatlah
menarik mungkin. Tuh, pokoknya yang membuat orang semakin penasaran apa nih program Bu Emma, judulnya seperti apa ya. Nanti buatlah kunjungan-kunjungan orang yang datang ke sana bikin penasaran. Nah, nanti Bu Emma di situ bisa presentasi bahwa ini adalah program saya yang ada di SMA 2 Majalaya. Oke ya, nanti kita ketemu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai yang akan melibatkan aktor yang sudah Bu Emma diseminasikan pada sekolah SMA Negeri 2 Majalaya. Boleh Bapak perkenalkan? Kenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya guru mapel geografi. Rekan dari Ibu Emma menerima pengimbasan terkait dengan program guru penggerak. Oke, yang 7 aset itu ya. Oke Bapak. Baik, langsung saja ya. Bagaimana nih proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Baik, sumber daya di sekolah yang ada ya terkait dengan program guru penggerak yang Ibu Emma sosialisasikan kepada kami atau kepada saya, bagaimana 7 aset yang tadi kata Ibu sampaikan, bagaimana kita sebagai guru mengoptimalkan 7 aset sekolah tersebut supaya menjadi lebih berguna dan tepat guna untuk mendukung proses pembelajaran yang berpihak terhadap peserta didik. Seperti itu. Adapun 7 aset tersebut kami berusaha memahami, kemudian memaknai dan menjadikan persepsi yang positif. Artinya di sini kita tidak mencari kekurangan ya, tapi kita bagaimana mengolah keadaan yang ada menjadi lebih optimal dan tepat guna agar mendukung proses pembelajaran yang berguna pada peserta didik. Mungkin seperti itu. Jadi saling melengkapi. Saling gitu ya. melengkapi. Oke. Apa saja nih kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Bapak mengatasinya? Kendala dan tantangan pada kegiatan tersebut memang ada gitu ya. Cara mengantisipasinya tentu kita tidak dapat bergerak dan berdiri sendiri gitu ya. Kita melaksanakan komunikasi positif dengan para rekan guru, kemudian dengan pemangku kepentingan, kemudian pemangku keputusan, bagaimana caranya aset sekolah tersebut dapat dioptimalisasikan supaya lebih tepat guna kembali. Nah, caranya selain berkomunikasi kita juga berkolaborasi. Contohnya misalkan aset seperti budaya, aset seperti lingkungan, di mana lingkungan di sini sangat mendukung untuk proses pembelajaran yang lebih bermakna dan berpihak kepada siswa, di mana siswa juga dapat diberikan keleluasaan untuk teknis tempat pembelajaran. Bisa pembelajaran di dalam kelas, bisa pembelajaran contohnya di sini di gazebo, ataupun pembelajaran di luar kelas seperti itu. Namun masih tetap di lingkungan sekolah seperti itu. Mungkin itu. Jadi kalau lebih baiknya memang anak-anak sukanya di luar kelas ya. Jadi Betul. akan semakin imajinasi anaknya tertantang. Betul, ya. Jadi wah, ternyata saya enaknya seperti ini. Beda kan kalau di dalam kelas itu anak-anak suka gimana ya, gerahnya gitu ya. Jadi mau berpikir aja jadi susah gitu ya. Tapi kalau di sini banyak sekali imajinasi yang anak akan dapatkan gitu ya Pak ya. Tapi bagus sekali sih ya. Jadi kalau saya lihat sih di Semaja ini banyak sekali aset-aset yang bisa digunakan, karena di sini juga kan ada yang lahan-lahan kosong gitu ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya yang ada baik buat pembelajaran maupun baik buat gurunya juga gitu ya. Misalkan mau dibuat apalah gitu ya, kayak itu keren Bapak. Nah sekarang pertimbangan nih, pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah itu bagaimana?
Pertimbangan untuk menentukan sumber daya sekolah yang dioptimalkan yang pertama adalah dari diri saya sendiri ya. Yang pertama dari diri saya dulu, apakah saya sanggup untuk mengembangkan potensi yang ada di sekolah. Karena apa? Teknis di sana kan kita perlu meluangkan waktu juga, meluangkan pikiran, kemudian membagi waktu dengan jam kerja, kemudian sering-sering berkolaborasi seperti itu. Nah, di sini yang saya tekankan adalah tetap berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman supaya didapat pemahaman-pemahaman yang lebih konkret gitu ya, yang lebih efisien dalam pelaksanaan optimalisasi 7 aset sekolah tersebut. Jadi seperti itu. Oke, nah sekarang nih Pak terakhir, apakah terdapat hal lain nggak yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Terkait Lahan aset atau apa aja aset yang bisa diberdayakan? Aset yang mungkin yang paling vital untuk dapat diberdayakan yaitu aset manusia. Seperti itu. Aset manusia di sini kan merupakan poin yang paling penting untuk pengelolaan ke-6 aset yang lain. Nah, mungkin di sini yang paling identik adalah bagaimana kita mencoba dan terus mencoba mengubah pola pikir, bukan mengubah ya, mengajak terbuka, merubah mindsetnya gitu ya. Teman-teman rekan sejawat agar tidak ada lagi alasan pembelajaran itu tidak lagi ada alasan seperti itu. Jadi mindset teman-teman perlu kita ajak untuk berubah dan tidak cari zona aman. Iya, tidak cari zona aman agar mendapat tantangan tersendiri, supaya dapat mengeksplor juga kemampuannya, supaya lebih banyak berekspresi terhadap kemampuannya untuk mendukung visi-misi sekolah seperti itu. Karena 6 aset yang lain dapat dioptimalkan, dapat ditepat gunakan kalau aset manusia, baik aset gurunya ataupun aset siswanya seperti itu. Contohnya di sini kita harus satu frekuensi dulu dengan siswanya juga. Kalau kita mengajar beda frekuensi dengan siswa, yang mungkin tujuan pembelajaran yang bermakna terhadap siswa tidak akan tercapai. Kita juga harus bagaimana merubah pola pikir siswa tersebut yang tadinya mungkin belum mempunyai pengalaman terkait implementasi program guru penggerak di dalam kelas ataupun dalam pembelajaran. Kemudian kita kenalkan kepada siswa-siswi tersebut untuk memahami maksud dan tujuan dari program guru penggerak, sampai siswa-siswi tersebut itu mau diajak bagaimana berkontribusi untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Yaitu pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Seperti itu. Kalau misalkan gurunya, siswanya sudah satu frekuensi, insya Allah tujuan dan program guru penggerak di sini, apalagi yang berkaitan dengan 7 aset sekolah, yang paling utamanya yaitu aset manusia, perlu satu frekuensi, pasti akan tercapai. Insya Allah pasti akan tercapai seperti itu, dan pasti dapat mengoptimalisasikan 6 aset yang lain. Yang pastinya ada kolaborasi dengan kepala sekolah ya. Betul. Karena apapun keputusan kepala sekolah pasti akan dituruti. Ya Bapak, terima kasih sekali sudah berbagi praktik baik pada kami atau saya terutama. Jadi dalam
penggunaan 7 aset tersebut. Jadi apa yang sudah Bu Emma lakukan diseminasikan ternyata bisa diimplementasikan terhadap guru-guru atau warga sekolah yang ada di Semaja 2 ini ya. Baik Bapak, sampai ketemu lagi. Terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.